Sehubungan dengan akan berlaksananya kegiatan ujian tengah semester pada nanti hari Senin tanggal 6, dosen terkait mata kuliah Sistem Multimedia memberikan tugas membuat video sebagai pengganti ujian tulis, dan saya akan membuat video ini tentang ya mungkin simpel-simpel aja memperkenalkan diri sendiri dan alasan memilih kampus Timik Jabar, gitu pun dengan jurusannya yaitu Teknik Informatika. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Y cuál deseos me vas a dar, oh, dices tú mi tesoro, basta con mirarlo, tuyo será. Di era modern ini pasti ya sudah tahu lah, bahkan mungkin sekaligus menyaksikan kemajuan teknologi yang begitu cepat. Teknologi-teknologi baru bermunculan. Contohnya seperti pada masa-masa pandemik 2019 sampai 2021 kalau gak salah, metaverse sangat happening banget. Dan sekarang di 2023 dan 2024, AI yang mulai happening. Bahkan perusahaan Cognition kalau nggak salah membuat Divine AI, yaitu sebuah kecerdasan buatan yang bisa menggantikan pekerjaan para programmer. Dan saya lumayan panik mendengar berita itu, karena mungkin masa depan saya akan bergantung pada teknologi-teknologi. Tapi saya positif thinking aja. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, Prodi Teknik Informatika, semester 4, kelas reguler A1. Mengapa sih saya kuliah di kampus Timik Jabar ini, dan mengapa juga saya memilih jurusan Teknik Informatika? Alasannya, karena saya hobi bermain game. Jadi selama SMK saya itu bisa dibilang seneng banget lah main game. Apalagi kan pas zaman-zaman pandemik itu, lockdown, nggak bisa kemana-mana. Ya ngeluangin waktunya main game aja. Main game terus. Dan akhirnya sampai pada titik burnout juga pada sekitaran tahun 2022. Ya karena skill game saya mulai menurun. Jadi ya daripada main game mending bikin game aja gitu sekalian. Dan ya akhirnya saya pun memilih kampus Timik Jabar untuk melanjutkan jenjang pendidikan saya. Oke, jadi lanjut ke pembahasan yang sebelumnya saya mention sedikit-sedikit tentang Cognition dan Devine AI itu. Cognition Labs itu sebuah startup teknologi lah yang berbasis di Amerika Serikat. Dan kemarin-kemarin founder sekaligus CEO-nya yaitu Scott Wu dengan resmi mengumumkan dan bahkan mengklaim bahwa Devine AI itu bisa mengerjakan
project-project pemrograman dari awal hingga akhir sampai nge-hosting dan membuat websitenya dan menangani AI itu sendiri. Nah, setelah pengumuman langsung dari sang CEO dari startup Cognition Labs tersebut, berbagai reaksi dari orang beda-beda. Jujur saja, pada saat itu reaksi saya sedikit panik karena mungkin saya juga melihat dari internet gitu terlalu over lah react-nya. Gak jauh, kalau nggak salah beberapa minggu setelah pengumuman tersebut, nah pas sudah rilis, benar-benar rilis si Divine AI-nya itu, channel YouTube Internet of Bugs, nah bilang si Devin ini bohong gitu. This is what Devin was actually told. This is what was copied and pasted into Devin. I'm looking to make inferences with this model in the repository. Here's the repository. Please figure it out. Okay, back to the job. Your deliverable will be detailed instructions on how to do it in EC2 on AWS. Please figure it out is not the same as detailed instructions on how to do it in an EC2 instance in AWS. For the record, this at the end of the video is the report that Devin generated. There is nothing in that at all about what the customer was actually asking for. So what should the results of this job actually look like? To start with, this is what you really need to know in order to be able to figure out how to do this. You're going to have some kind of instance in the cloud. You need to figure out what size, type, how much memory, all that. Di dalam video si Internet of Bugs itu menjelaskan bahwa si Devin itu sedang mengerjakan proyekan yang biasanya programmer lakukan, seperti membuat filenya, membaca file readme-nya, repositorinya. Nah, si Devin ini yang lucunya dia langsung gas aja kerjakan buat file sendiri, langsung nggak membaca file readme-nya, kurang lebih gitulah ringkasannya. Adalah Devin ini melakukan apa yang programmer beneran biasanya lakukan, yaitu tidak membaca readme. Jadi di readme-nya itu ada instruction untuk nge-setup repository atau codingannya lah basically. Dimana kalau step by step proses tersebut diikuti, Devin itu sama sekali tidak harus melakukan codingan yang dia udah lakukan selama berjam-jam. Nah, itu salah satu poin lagi. Jadi kesana dalam video demo tersebut, Devin itu bisa menyelesaikan problemnya dengan cepat. Tapi kalau dibaca timestamp-nya, dia itu membutuhkan waktu berjam-jam sampai bahkan ganti hari untuk menyelesaikan task yang diberikan. Dimana si kreator video YouTube-nya, si Internet of Bugs ini, bisa menyelesaikan task ini dalam kurang lebih waktu 30 menit aja. Jadi memang di dalam video demonya terlihat Devin itu kayak lagi nge-solve sebuah problem yang sangat rumit dan kompleks, padahal sangat simple kalau saja dia mengikuti step by step proses yang ada di readme file-nya. Nah, setelah muncul video dari si Internet of Bugs itu, saya jadi lumayan semangat lagi lah, bisa dibilang. Kesimpulan bahwa pekerjaan ini mungkin untuk jangka waktu pendek pada zaman-zaman sekarang atau pada era sekarang ini masih jauh lah diambil alih sama kecerdasan buatan. Intinya gitu aja. Dan yang paling penting kita terus keep learning lah, biar nggak ketinggalan sama yang lain dalam hal teknologi atau apapun itu. Oke, terima kasih. Mungkin videonya cukup segitu aja lah. Saya juga nggak tahu lagi mau bikin video apa. Intinya semoga semua diberi kesehatan. Saya Iqbal Maulana, signing out. Bye-bye.